Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari jurusan Psikologi Islam. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MAP, dengan judul Mahasiswa mampu memilih kata-kata secara tepat untuk menyatakan pikiran atau gagasan dalam sebuah kalimat. Enjoy this video. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut disertai jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Pola dasar kalimat. A. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, mereka sedang berenang, subjeknya adalah mereka, dan predikatnya adalah sedang berenang dalam kata kerja, dan lain-lain. B. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Subjeknya adalah mereka, predikatnya sedang menyusun, dan objeknya karangan ilmiah. C. Kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya beternak ayam. Anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, ayam sebagai pelengkap. D. Kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirim saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. E. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dari Surabaya sebagai keterangan. F. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, dan keterangannya adalah ke dalam lemari. Jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikanya. Menurut strukturnya, kalimat bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal dan dapat pula berupa kalimat majemuk. Kalimat majemuk dapat bersifat setara, koordinatif, tidak setara, subordinatif, ataupun campuran koordinatif, subordinatif. Gagasan yang tunggal dinyatakan dalam kalimat tunggal. Gagasan yang bersegi-segi diungkapkan dengan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Pada hakikatnya, kalau dilihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang-panjang dalam bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat-kalimat dasar yang sederhana. Kalimat-kalimat tunggal yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Majemuk setara. Kata majemuk setara terjadi dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk tidak setara.
Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Jalinan kalimat ini menggambarkan taraf kepentingan yang berbeda-beda di antara unsur gagasan yang majemuk. Inti gagasan dituangkan ke dalam induk kalimat, sedangkan pertaliannya dari sudut pandangan waktu, sebab, akibat, tujuan, syarat, dan sebagainya dengan aspek gagasan yang lain diungkapkan dalam anak kalimat. Kalimat majemuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majemuk tak setara, bertingkat, dan kalimat majemuk setara, atau terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tidak setara. Jenis kalimat berdasarkan retorikanya. Menurut gaya penyampaian atau retorikanya, kalimat majemuk dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, kalimat yang melepas induk anak, 2, kalimat yang klimaks anak induk, dan 3, kalimat yang berimbang dalam kurung setara atau campuran. Kalimat yang melepas. Jika kalimat itu disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat, dan diikuti oleh unsur tambahan, yaitu anak kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut melepas. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya, dan kalaupun unsur ini tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Kalimat yang klimaks. Jika kalimat itu disusun diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Pembaca belum dapat memahami kalimat tersebut jika baru membaca anak kalimatnya. Pembaca akan memahami makna kalimat itu setelah membaca induk kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa bahwa ada sesuatu yang masih ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat yang konstruksinya anak induk terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Kalimat yang berimbang. Jika kalimat itu disusun dalam bentuk majemuk, setara, atau majemuk campuran, gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang karena strukturnya memperlihatkan sejajaran yang sejalan. Jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat dapat dirinci menjadi kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Semua jenis kalimat itu dapat disajikan dalam bentuk positif dan negatif. Dalam bahasa lisan, intonasi yang khas menjelaskan kapan kita berhadapan dengan salah satu jenis itu. Dalam bahasa tulisan, perbedaannya dijelaskan oleh bermacam-macam tanda baca. Kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasanya. Biasanya intonasi menurun, tanda baca titik. Kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Biasanya intonasi menurun, tanda baca, tanda tanya. Pertanyaan sering menggunakan kata tanya seperti bagaimana, di mana, mengapa, berapa, dan kapan. Kalimat perintah dan permintaan. Imperatif. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang untuk berbuat sesuatu. Biasanya intonasi menurun, tanda baca titik, atau tanda seru. Kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Biasanya ditandai oleh menaiknya suara pada kalimat lisan dan dipakainya tanda seru atau tanda titik pada kalimat tulis. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif.
1. Kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, yang perlu-perlu atau yang penting-penting saja. Tidak boleh berbelit-belit tetapi disampaikan secara sederhana. 2. Ketepatan. Dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena benar, sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. 3. Kejelasan. Dalam kalimat efektif, mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. 4. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam bentuk kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. 5. Kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus sama atau sederajat. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.